Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, di mana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi terkait jenis padi yang memiliki produksi yang sangat tinggi, bisa mencapai 14 ton per hektarnya. Dengan umur yang cukup genjah, 75 hari setelah tanamnya, ini menjadikan salah satu alternatif untuk menghadapi cuaca ekstrim La Nina yang akan melanda Indonesia. Makanya saksikan video ini sampai selesai ya. Benih padi Sterling BSHS 6H adalah benih padi hibrida unggulan dengan kualitas produksi yang sangat tinggi dan kualitas bulir serta warna beras yang sangat baik. Beberapa keunggulan dari benih padi ini adalah umurnya yang lumayan cukup genjah. Selain itu, ketahanan terhadap hama dan penyakit ini lebih tahan. Jenis padi Sterling BSHS 6H memiliki umur yang cukup lumayan genjah, yaitu 85 hari setelah tanam para sahabat. Kemudian untuk ketahanan terhadap hama wereng ini lumayan cukup tahan. Selanjutnya untuk jumlah anakan perumpunnya yaitu 25 sampai dengan 40 perumpunnya. Untuk produksi sendiri ini bisa mencapai 18 ton para sahabat dengan rata-rata hasil 12 ton per hektarnya. Dengan jumlah bulir per malainya yaitu 450 sampai dengan 550 bulir per malai. Jenis padi pada herang 02. Ini merupakan jenis padi yang memiliki umur yang lumayan genjah yaitu 95 hari setelah tanam, kemudian memiliki malai yang sangat panjang. Malainya ini bisa mencapai dengan 37 cm. Ini cukup panjang menurut Kang Mumu. Untuk jumlah bulir per malainya yaitu mencapai 400 bulir. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 100 cm dengan anakan produktif 30 sampai dengan 40 anakan perumpunnya. Untuk warna gabah sendiri ini kuning, warna beras putih tak berkapur dengan potensi bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Kemudian untuk rasa nasi sendiri ini lumayan pulen dan juga perawatan dalam budidaya padi ini sangat mudah karena tahan terhadap asam-asaman, toleran untuk tanah asam, kemudian toleran juga kekeringan dan genangan air. Ini cocok ditanam di musim 1, musim 2 ataupun di musim ketiga. Jadi para sahabat Kang Mumu, ini merupakan rekomendasi untuk tanam di tahun 2024 karena selain memiliki produksi yang tinggi dan juga malai yang panjang, batangnya ini sangat kuat dan kokoh sehingga tanaman ini tidak mudah roboh. Kemudian untuk ketahanan hama dan penyakit juga ini tahan terhadap hama burung, kemudian tahan terhadap orang batang coklat dan juga penyakit
PLB atau kresek ya. Selain tahan terhadap hama dan penyakit, ini juga toleran terhadap tanah yang asam. Jenis padi ini memiliki bobot yang sangat tinggi, yaitu 33 gram per 1000 bulirnya. Bagi para sahabat ataupun para petani di Nusantara, untuk pembelian benih bisa dilihat di kolom deskripsi, di sana ada linknya. Yang selanjutnya yaitu padi Trisultan, di mana jenis padi ini merupakan hasil persilangan dari Impari 32 dan juga Sertani 13 ya. Untuk umur sendiri ini memiliki umur yang lumayan genjah juga ya, 95 sampai dengan 97 hari setelah tanam, dengan anakan produktif yaitu 25 sampai dengan 45 anakan per rumpunnya, dengan panjang malai sekitar 30 sampai dengan 35 cm, dengan jumlah bulir per malainya yaitu 275 sampai dengan 330 bulir per malainya. Untuk berat bobot per 1000 bulirnya ini 31 gram, dengan potensi hasil bisa mencapai 12,7 ton per hektarnya. Dari hasil real di lapangan tertinggi yaitu 12,3 ton per hektar. Dengan warna daun hijau gelap, tinggi tanaman 110 sampai dengan 120 cm, dengan bentuk bulir besar dan panjang, warna bulir kuning bersih. Tahan terhadap tanah berlumpur, batang yang besar dan kokoh menjadikan tanaman ini tidak mudah roboh di waktu musim penghujan. Untuk perawatan sendiri ini sangat mudah karena tanaman ini tahan terhadap penyakit blas atau jamur, tahan penyakit patah leher, tahan bakteri yang kita sebut dengan kresek, dan toleran terhadap hama warang batang coklat. Yang selanjutnya yaitu jenis padi Ngaos Mawar, di mana jenis padi ini merupakan jenis padi lokal yang berasal dari Ciamis. Keunggulan dari jenis padi ini yang utama adalah produksi yang sangat tinggi dengan memiliki bobot melebihi Impari 32 ya para sahabat. Ini menjadi salah satu keunggulan dari jenis padi ini. Selain itu, ketahanan dari tanaman ini terutama dari kerobohan dan hama warang batang coklat ini cukup tahan. Selain memiliki produksi yang sangat tinggi, jenis padi Ngaos Mawar ini memiliki bulir yang cukup besar dan panjang sehingga banyak disukai para tengkulak. Selain itu, rasa yang enak dan aromatik ini menjadikan favorit bagi para konsumen beras. Bagi para sahabat yang memerlukan jenis padi ini bisa dilihat di kolom deskripsi, di sana ada link untuk pembeliannya. Yang selanjutnya yaitu Imbrida C2, di mana jenis padi ini merupakan jenis padi lokal Medan. Tapi setelah dibuktikan ditanam di daerah Jawa Barat, ini hasilnya sangat memuaskan sesuai dengan deskripsi. Setelah diubin, hasil produksi dari jenis Imbrida C2 ini sampai dengan 9,8 ton per hektarnya. Selain itu, tingkat kematangan yang serempak dan pengisian bulir yang sampai ke punduk ini menjadikan kelebihan utama dari jenis padi Imbrida C2 ini. Bisa dilihat sendiri para sahabat, ini matangnya serempak, kemudian pengisiannya sampai ke punduk-punduknya. Untuk malai jangan diragukan, ini panjang, kemudian bentuk gabah juga bisa dilihat panjang dan besar. Untuk warna gabah ini kuning bersih.
Untuk rasa nasi juga ini enak dan juga pulen ya para sahabat. Ini menjadikan salah satu juga keunggulan dari jenis padi ini. Untuk perawatan sendiri ini mudah dengan umur tanaman 90 sampai dengan 95 hari setelah tanamnya. Yang selanjutnya yaitu jenis padi Super Genjah dengan produksi yang tinggi. SRPO8 memiliki keunggulan usia panen yang sangat singkat, kisaran 72 sampai dengan 75 hari setelah tanamnya. Dengan biaya produksi yang sangat minim dan toleran terhadap OPT terutama jamur, menjadikan jenis padi ini dicari oleh para petani. Bagi para sahabat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Karena selain memiliki produksi yang sangat tinggi, bisa mencapai 12 ton per hektarnya, perawatan dari jenis padi ini sangatlah mudah. Dengan memiliki anakan sekitar 35 sampai 40 batang per rumpunnya. Tekstur beras putih tanpa kapur serta rasa nasi yang pulen menjadikan jenis padi ini favorit bagi para petani di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Mungkin itu beberapa jenis padi unggulan yang dipilih sama Kang Mumu menjadi rekomendasi ditanam di musim kedua ini. Bagi para sahabat yang memerlukan dari jenis padi ini bisa dilihat di kolom deskripsi. Di sana ada link untuk pembeliannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.